Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow yang terjadi di saham-saham big banks. Karena kita melihat hari ini BBRI kembali turun. Jadi kapan saham BBRI, BBNI, Bank Mandiri, dan juga BBCA bisa rebound lagi? Sebelumnya disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, jadi langsung saja kita ke pembahasan. Lautan merah terjadi di Bursa Asia. Hari ini IHSG anjlok 0,91% di 7.500-an dan terkena net sell asing 616 miliar rupiah. Sedangkan bursa saham Jepang hari ini anjlok paling parah hingga minus 2% lebih guys ya. Nah hal ini dikarenakan konflik Timur Tengah kembali memanas dan juga sebentar lagi akan diselenggarakan pemilu di Amerika Serikat ya antara Donald Trump versus Kamala Harris. Sehingga wajar investor asing masih cenderung net sell dan juga wait and see terutama terhadap emerging market dan bursa saham di Asia. Tapi terkait dengan ekonomi Indonesia, kita cukup yakin ya guys ya bahwa target dari Presiden baru kita yakni Bapak Prabowo Subianto terkait dengan ekonomi yang bisa bertumbuh 8%, kita cukup yakin ini akan terrealisasi dan OJK juga siap mendukung target tersebut. Karena tentunya pertumbuhan ekonomi ini akan dimulai guys ya dari pertumbuhan kredit dari mikroekonomi yang utamanya itu oleh Bank BRI. Jadi untuk BBRI ya memang kita lihat kinerja kuartal 3-nya masih cukup bagus ya. Namun ternyata investor asing masih menorehkan net sell dan hari ini juga masih anjlok ya 2%-an di level 4.700 per lembar saham. Jadi kita langsung saja analisa saham BBRI ya menggunakan charting dari Stockbit Sekuritas. Aplikasi saham terbaik yang saya gunakan juga untuk investasi dan juga trading guys. Dan untuk melakukan analisa di Stockbit Sekuritas ini saya rasa sangat akurat dan juga bagus guys ya. Dimana kita akan sangat dimudahkan dengan berbagai fitur yang ada di Stockbit Sekuritas. Salah satunya adalah fitur dari chartingnya ya atau ketika kita melakukan analisa teknikal dan juga membuka chart melalui Stockbit Sekuritas. Nah, di broker summary-nya di sini teman-teman bisa lihat guys ya ada top 1, top 3, top 5 dan juga average atau rata-rata. Ini akan menunjukkan adanya akumulasi atau distribusi secara langsung guys. Sehingga ini akan sangat memudahkan guys ya. Jika terjadi distribusi besar maka akan tertulis big distribution di rata-ratanya. Sedangkan jika terjadi akumulasi besar maka akan berubah hijau dan akan menjadi big accumulation. Nah, maka indikator ini saya sangat suka guys ya terkait dengan indikator-indikator yang ada di chartingnya Stockbit Sekuritas. Jadi teman-teman yang ingin menggunakan fitur-fitur yang ada di Stockbit silahkan teman-teman mendaftar dengan menggunakan link yang sudah saya taruh di kolom description ya seperti itu. Oke guys, kita akan lanjut analisa ya untuk saham BBRI. Hari ini ada distribusi besar terutama dari AKYU, BK, BB dan juga PD. Namun kita melihat beberapa investor retail seperti YP, SQ, XL, CC dan juga XC hari ini memborong saham BBRI. Jadi retailnya masuk sedangkan investor asingnya hari ini net sell ya atau keluar dari BBRI. Di sini teman-teman juga bisa menambahkan foreign flow underlay untuk melihat pergerakan investor asing guys ya di saham BBRI ini. Nah, jika foreign flow underlay-nya ini masih turun, maka berarti investor asing itu masih cenderung net sell ya di saham BBRI-nya. So, sejauh ini kita melihat bahwa BBRI ini masih cenderung koreksi dan hari ini juga masih ada penurunan yang cukup dalam ya, 2%-an 2,08% tepatnya. Jadi untuk DCA atau cicil beli saham BBRI, kita akan rubah target kita yaitu di sekitar 4.700 ke bawah. Ya kita akan menggunakan sistem piramida guys ya. Jadi semakin turun maka kita akan membeli semakin banyak, terutama untuk saham BBRI. Targetnya kita beli di bawah 4.700 guys ya. 4.700 kita beli ya misalkan dengan nominal yang tidak terlalu besar. Lalu ketika dia turun ke 4.600 maka kita bisa beli dengan nominal yang lebih besar lagi dan seterusnya sampai di 4.500 ya di supportnya kita bisa beli dengan nominal yang jauh lebih besar dibandingkan kita pembelian di 4.600-nya seperti itu. So untuk saham BBRI saya masih cukup yakin bahwa ini hanyalah sentimen sementara saja di mana memang karena asingnya yang melakukan net sell ya terhadap BBRI. Dan teman-teman juga harus tahu ya bahwa di bulan November itu akan diumumkan kembali ya terkait dengan pemangkasan suku bunga oleh The Fed yang kita pun mengharapkan bahwa Bank Indonesia juga akan mengikuti langkah The Fed dalam pemangkasan suku bunga. Jadi ya semoga saja nanti setelah The Fed pangkas suku bunga, Bank Indonesia juga akan segera memangkas suku bunganya. Seperti itu guys. So untuk saham BBRI nanti kita akan lihat guys ya net sell yang terjadi di BBRI. Karena kemarin sempat terjadi net buy, tapi hari ini ternyata
ternyata lanjut koreksi lagi. Jadi kita melihat ya, menjelang pemangkasan suku bunga, kemungkinan saham-saham big banks termasuk BBRI ini masih akan cukup sideways dan cenderung turun. Jadi kita harus memanfaatkan potensi koreksi yang ada di BBRI ini untuk bisa beli saham-saham bagus di harga yang terdiskon, seperti itu. Nah, saya membaca guys ya, ada, artikel di mana konsensus analis ini ternyata sebesar 86% itu merekomendasikan untuk beli saham BBRI dengan target 5.800-an guys ya. So, ini akan cukup menarik ya karena konsensus analis, cukup yakin bahwa BBRI berpotensi naik ya, target pertamanya adalah di 5.800-an. Jadi kita melihat memang potensi dari ekonomi Indonesia ini juga cukup bagus ya, apalagi dengan presiden baru kita yakni Bapak Prabowo Subianto. Saya cukup salut guys mendengar berita-berita ya bahwa banyak sekali koruptor yang tertangkap di Indonesia guys ya semenjak Bapak Presiden Prabowo Subianto menjabat sebagai presiden baru Indonesia. Nah, kita berharap ke depannya tikus-tikus yang ada di BUMN gitu guys ya, koruptor-koruptor yang ada di Indonesia itu juga akan segera dibekuk ya guys ya dan juga ditangkap dan diadili tentunya. Oke guys, selanjutnya kita akan review juga untuk saham BBNI yang mana BBNI hari ini koreksi 0,95% ya di 5.200-an. Nanti di akhir sesi kita akan bahas juga terkait money flow dan saham-saham yang paling banyak diakumulasi oleh investor asing pada hari Jumat ini, 1 November 2024. Jadi potensi di hari Senin nanti gimana Kak ya? Kita lihat dulu guys ya, karena memang asingnya cenderung net sell, tapi ada net buy di beberapa, saham big banks ini gitu guys. Jadi ini cukup menarik sebenarnya. So, untuk BBNI hari ini ada koreksi 0,95% ya di 5.200 dan masih mampu bertahan di support MA 150-nya. Jadi untuk BBNI belum breakdown dan kita lihat hari ini cukup netral sehingga ada potensi sideways guys ya. Ada akumulasi dari YUCC dan juga YP, namun kita lihat ada distribusi juga dari NI, BK dan juga PP. Tapi jika kita rubah ke foreign atau investor asing, maka teman-teman di sini melihat bahwa ada akumulasi terhadap BBNI yang mana BBNI hari ini terakumulasi oleh CC 14,9 miliar, YU 8,6 miliar, dan RX 1,1 miliar. Sedangkan BK, AK, dan juga ZP terpantau distribusi. Tapi ini investor asing cenderung akumulasi ya di saham BBNI. So untuk BBNI kita melihat ada tanda-tanda akumulasi sehingga ada potensi di hari Senin BBNI bisa saja naik karena akumulasi dari asing tersebut. Tapi kembali lagi, sampai nanti ya di 5 November, sampai pemilu di Amerika Serikat, jika memang tidak ada akumulasi ya artinya investor asing itu memang sedang wait and see ya, mereka sedang mengendapkan dana dulu gitu guys ya, dan tidak masuk di emerging market terutama di IHSG. Dan itu sangat wajar, ya teman-teman tidak usah panik ya, apalagi ketika teman-teman floating loss di saham-saham big banks, teman-teman sedang pegang saham-saham dengan kinerja bagus yang tentunya juga rutin bagi dividen. Selanjutnya adalah Bank Mandiri ya. Untuk BMRI hari ini koreksi 0,75% di Rp6.650 per saham. Dan kita lihat hari ini sempat turun juga ya ke area low-nya, tapi di akhir sesi kembali naik ya guys ya. So koreksi di BMRI hari ini tidak terlalu besar. Namun Bank Mandiri hari ini terpantau masih ada net sell asing guys. Dan kita lihat hari ini dengan koreksi 0,75% di 6.650, kecenderungannya memang cukup sideways guys ya di sekitar MA 150-nya. Namun memang, hari ini closing-nya berada di bawah, moving average 150 tersebut dan ada distribusi besar juga terutama dari YU, RX dan juga BB. Namun BK atau JP Morgan hari ini masuk dan akumulasi di Bank Mandiri sebesar 70 miliaran guys ya. Selain BK ada CC juga yang melakukan akumulasi. Jadi meskipun Bank Mandiri ini masih cenderung net sell asing, tapi kita berharap Bank Mandiri juga akan kembali diakumulasi dan selanjutnya harapan kita adalah ya kita bisa beli di harga yang murah gitu guys ya. Jadi di sini money management sangat diperlukan dan harus teman-teman perhatikan juga agar teman-teman punya amunisi dan juga nafas yang panjang untuk melakukan DCA di saham-saham big banks ini. Nah, kalau misalkan sedang naik ya guys ya sebenarnya untuk melakukan dollar cost averaging itu kurang efektif ya karena teman-teman pastinya akan beli di harga yang lebih tinggi dan average teman-teman juga berpotensi akan naik. Tapi jika sedang terkoreksi seperti ini ya, waktunya merah gitu ya, masa-masanya anjlok, ketika teman-teman dollar cost averaging, teman-teman berpotensi mendapat harga yang terus lebih murah lagi. Ya meskipun teman-teman mungkin lelah gitu ya melakukan DCA, ketika saya beli harganya turun, saya beli turun lagi. Tapi ya itulah kenyataannya, itulah faktanya gitu guys ya. Kita menantikan harga murahnya ya untuk dibeli, bukan untuk ditonton saja.
Nah, selanjutnya untuk BBCA hari ini mengalami kenaikan 1,71% di Rp10.425 per saham. Ini adalah pertanda guys ya bahwa investor asing tidak selamanya atau tidak semuanya itu melakukan distribusi terhadap saham-saham big banks. Malah hari ini BBCA yang dirumorkan memberi kredit paling besar terhadap PT Sritex ya guys ya, hari ini malah naik 1,7% di 10.425 dengan akumulasi besar. Sehingga kita cukup yakin ya saham-saham big banks lainnya pun akan mempunyai potensi yang sama dengan BBCA. Jadi untuk BBCA hari ini ada akumulasi besar, terutama dari RX 54,4 miliar dan AK 43,2 miliar. Lalu ada beberapa investor domestik ya seperti PD 21,7 miliaran. So beberapa investor retail juga akumulasi di BBCA. Jadi untuk akumulasi hari ini memang didominasi oleh investor asing ya, terutama di saham BBCA ini. Oke guys, jadi kita akan lihat guys ya rekapan terkait dengan money flow di saham-saham big banks pada 1 November 2024 hari ini. Untuk BBRI hari ini net sell 291 miliar, jadi memang, masih cenderung net sell asing dengan net sell yang terbesar ya untuk saham BBRI-nya. Selanjutnya adalah BBNI, hari ini mulai net buy asing 9 miliaran, sedangkan untuk Bank Mandiri juga masih net sell 47 miliar. Namun jika teman-teman perhatikan dengan net sell di 31 Oktober kemarin, itu net sell pada 1 November sudah mulai berkurang ya guys ya. So, transaksi asing memang, tidak cukup banyak ya di saham-saham big banks pada hari ini, tapi kita melihat bahwa kecenderungan net sell asing sudah mulai berkurang nih di saham Bank Mandiri. Selanjutnya untuk BBCA juga sudah mulai net buy meskipun akumulasinya tidak terlalu besar ya, hanya 3,9 miliar saja. Jadi ketika kita melihat bahwa ada net buy di BBNI dan juga di BBCA, maka tidak menutup kemungkinan di BBRI dan juga di Bank Mandiri pun akan terjadi akumulasi kembali. Ya meskipun hari ini saham-saham yang paling banyak didistribusi oleh investor asing yang pertama adalah BBRI, lalu ada Telkom, Bank Mandiri, Petrosi, MAPI, dan juga Kalbe Farma. Sedangkan saham-saham yang paling banyak diakumulasi ada Astra International, MAPA, INDF, XCL, Aman, dan juga saham Bumi. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Dan sekali lagi untuk teman-teman yang ingin mendaftar Stockbit Sekuritas, linknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Oke guys, thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.